warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'mati tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Aiman Firmansyah, semester 3 kelas D non reguler, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah, yang insyaallah akan menjelaskan tentang objek wisata Islam yang bertepatan di wilayah Banten, yang tugas dari sejarah pendidikan Islam. Banten merupakan salah satu kerajaan yang berperan penting dalam peradaban dan perkembangan agama Islam di Nusantara. Pasalnya, dalam catatan sejarah, kerajaan ini termasuk ke dalam sejarah kerajaan Islam yang terletak di Pulau Jawa, tepatnya di sekitar wilayah Banten. Sedangkan untuk wilayah kekuasaannya, kerajaan ini tidak hanya berhasil menaklukkan Banten, tapi juga sebagian wilayah Sumatera seperti Lampung sebelumnya menjadi kerajaan Islam. Wilayah Banten sebenarnya sudah terlebih dulu menjadi bagian dari kerajaan Sunda yang menganut ajaran Hindu. Sedangkan ajaran agama Islam, Jawa pada masa itu masih berpusat di kerajaan Demak. Islam sendiri mulai tersebar di daratan Jawa, khususnya bagian darat, lewat Sunan Gunung Jati dan putranya. Sultan Hasanuddin yang ingin memperluas wilayah kerajaan Demak hingga berhasil mengambil alih kekuasaan di Kabupaten Banten. Selanjutnya, pada abad ke-16 atau sekitar tahun 1552, Banten melepaskan diri dari kerajaan Demak dan mendirikan kerajaan yang baru di bawah pimpinan Sultan Hasanuddin. Selama masa kepemimpinan Sultan Hasanuddin, kerajaan Banten sendiri berhasil berkembang dengan pesat hingga mampu menjadi pusat perdagangan di Pulau Jawa bagian barat. Adapun raja-raja yang pernah memimpin Banten ialah sebagai berikut. Yang pertama, Sultan Hasanuddin, yang kedua Maulana Yusuf, yang ketiga Maulana Muhammad, yang keempat Sultan Abdul Mu'aff Fakir, yang kelima Sultan Agung Tirtayasa. Pada masa pemerintahan Sultan Agung Tirtayasa, sebenarnya kerajaan Islam di Banten ini berhasil meraih puncak kejayaannya. Sayangnya, pada tahun 1683, kerajaan ini pun harus berakhir karena Sultan Agung Tirtayasa dikhianati oleh putranya sendiri, Sultan Haji, yang lebih memilih berpihak pada VOC atau para penjajah Belanda. Jika ditotal, maka kerajaan ini memiliki masa pemerintah selama lebih dari 300 tahun. Jika kamu pergi berwisata ke daerah Banten, maka kamu bisa menjumpai beberapa tempat bersejarah yang merupakan peninggalan dari kerajaan Banten. Adapun beberapa peninggalan kerajaan Islam ini diantaranya Masjid Agung Banten yang bertepatan di belakang saya, dan Istana Keraton Kaibon. Ada lagi Istana Keraton Surosoan, dan yang terakhir yaitu Benteng Spellwich. Adapun beberapa peninggalan dari kerajaan Sultan Hasanuddin Banten, salah satunya yaitu Watu Singayaksa, bisa disebut juga batu andesit, berbentuk persegi panjang yang terletak di timur alun-alun Banten. Lama ini disebut Watu Singayaksa. Menurut tradisi, batu ini di masa Kesultanan Banten dipergunakan untuk mengumumkan semua titah dan peraturan-peraturan sultan yang disampaikan oleh seorang ulama, serta penyampaian hasil sidang terhadap pelanggaran yang terjadi di Kesultanan Banten. Baik, sekian dari saya untuk observasi tugas dari mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam. Apabila ada kata-kata yang salah, tolong dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.